Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Yuliana dari tingkat 2A dengan NIM PU 7139023009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi perencanaan obat. Nah, apa sih perencanaan obat itu? Perencanaan obat sendiri adalah proses kegiatan seleksi sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai untuk menentukan jenis dan jumlah pemenuhan kebutuhan puskesmas. Perencanaan kebutuhan obat di puskesmas itu dilakukan pada setiap periode paling sedikit sekali dalam setahun dan dilaksanakan oleh apoteker dan dibantu oleh tenaga teknik kefarmasian. Perencanaan kebutuhan obat perlu kita lakukan dengan baik agar dapat membuat perkiraan jenis dan jumlah sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang paling mendekati kebutuhan, meningkatkan penggunaan obat secara rasional dan meningkatkan efisiensi penggunaan obat. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan bahan medis habis pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai atau single use yang dapat produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat 5 tahapan perencanaan kebutuhan obat. Yang pertama, pemilihan sediaan, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga penetapan stok penyangga atau buffer stock, yang keempat penyesuaian atau perhitungan rencana kebutuhan obat atau RKO, dan yang kelima penyesuaian rencana pengadaan obat. LPLPU Puskesmas menjadi dasar untuk rencana kebutuhan obat tingkat puskesmas dan digunakan sebagai data pengajuan kebutuhan obat ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, yang pertama kita bahas dulu pemilihan sediaan. Pemilihan obat yang digunakan berasal dari formularium puskesmas. Formularium puskesmas didapat dari formularium nasional, daftar obat esensial nasional atau DOEN, panduan praktik klinis dokter pelayan kesehatan primer, dan keputusan Menteri Kesehatan seperti KMK 514 tahun 2015, panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama, dan KMK 813 tahun 2019 tentang Fornas 2019. Yang kedua adalah pengumpulan data. Data-data yang perlu dikumpulkan adalah data penggunaan obat tahun lalu, data konsumsi, data morbiditas, dan atau sasaran program, sisa stok tahun lalu, usulan kebutuhan obat dari unit atau jaringan puskesmas, data waktu kadaluarsa di tahun depan, data pemusnahan obat tahun lalu, dan data kemasan, serta data harga obat tahun lalu. Yang ketiga yaitu penetapan stok penyangga atau buffer stock. Puskesmas dapat menetapkan stok penyangga atau buffer stock dengan mempertimbangkan waktu tunggu, penerimaan obat, kemungkinan perubahan pada pola penyakit, kenaikan jumlah kunjungan, dan ketersediaan anggaran. Buffer stock bervariasi tergantung kepada kebijakan puskesmas. Dan yang terakhir yaitu penyusunan atau perhitungan rencana kebutuhan obat. Terdapat 2 metode yang dapat dilakukan dalam menghitung kebutuhan obat di puskesmas, yaitu metode konsumsi dan juga metode morbiditas. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan tentang metode konsumsi. Metode konsumsi adalah metode yang didasarkan atas analisa data konsumsi obat periode sebelumnya. Metode ini mencakup bagaimana obat dikonsumsi oleh pasien di puskesmas, serta pengelolaan stok obat untuk memastikan ketersediaan yang cukup tanpa terjadi pemborosan. Penentuan kebutuhan obat didasarkan pada pola penyakit yang umum di wilayah tersebut, jumlah kunjungan pasien, dan rekomendasi dari petugas kesehatan. Metode konsumsi juga mencakup edukasi kepada pasien tentang cara yang tepat dalam mengonsumsi obat, seperti dosis yang sesuai, frekuensi konsumsi, dan cara penyimpanan obat yang benar. Selain itu, pemantauan dan evaluasi konsumsi obat dilakukan secara berkala untuk memastikan efisiensi penggunaan obat dan menjaga resistensi obat atau penyalahgunaan obat oleh pasien. Dengan demikian, manajemen konsumsi obat yang efektif di puskesmas tidak hanya berfokus pada pola distribusi obat, tetapi juga pada optimalisasi penggunaan obat untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Metode konsumsi memiliki rumus perencanaan obat sebagai berikut, yaitu SO sama dengan SK ditambah SWK ditambah SWT ditambah SP. Permintaan sama dengan SO dikurang SS.
di mana SO adalah stok optimum atau stok ideal yang harus tersedia dalam waktu periode tertentu. SK sama dengan stok kerja atau pemakaian rata-rata per periode distribusi. SWK sama dengan stok waktu kosong atau stok obat yang pada lamanya kekosongan obat yang dihitung dalam hari. SWT sama dengan stok waktu tunggu atau stok obat yang dihitung mulai dari permintaan obat oleh puskesmas. Yang berikutnya adalah SP atau stok penyangga, yaitu persediaan obat untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kunjungan. Keterlambatan kedatangan obat besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara puskesmas dan instalasi farmasi kabupaten atau kota. Yang terakhir yaitu SS sama dengan sisa stok, yaitu sisa obat yang masih tersedia di puskesmas pada akhir periode distribusi. Kelima, yaitu penyesuaian rencana pengadaan obat. Penyesuaian rencana pengadaan obat dilakukan melalui evaluasi terhadap perencanaan, yaitu menggunakan 4 metode. Yang pertama yaitu metode analisis ABC. Kelompok A sama dengan kelompok obat yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan data sekitar 70% dari jumlah dana obat keseluruhan. Kelompok B sama dengan kelompok obat yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan data sekitar 20%. Kelompok C yaitu kelompok obat yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 10% dari jumlah dana obat keseluruhan. Lalu metode yang kedua yaitu metode analisis VAN. Kelompok V atau vital yaitu kelompok obat yang mampu menyelamatkan jiwa atau life saving. Yang kelompok E atau esensial yaitu kelompok obat yang bekerja pada sumber penyebab penyakit dan paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan. Kelompok N atau non-esensial, kelompok obat penunjang yaitu obat yang kerjanya ringan dan bisa dipergunakan untuk menimbulkan kenyamanan atau untuk mengatasi keluhan ringan. Dan yang ketiga yaitu analisis kombinasi dan keempat yaitu revisi daftar obat. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode konsumsi atau SO untuk 8 item obat. Di sini di sini saya mendapatkan nomor 48, 49, 50, 51, 56, 57, 58, dan juga 59. Dengan obat yaitu cetirizine tablet 10 mg, ciprofloxacin, clindamycin 150 mg, clindamycin 300 mg, dexamethasone tablet, dexamethasone injeksi, diazepam diazepam tablet 2 mg, dan juga diazepam tablet 5 mg. Nah, ini adalah tabel dari LPLPO yang telah diberikan oleh Pak Israt. Di tabel yang pertama itu ada nomor obat, yaitu yang kedua ada nama obat, lalu ada kemasan, yaitu dalam bentuk tablet, kapsul, ampul, dan lainnya. Lalu stok awal di sini ada cetirizine, lalu ada penerimaan yang berasal dari PKD, pelayanan kesehatan dasar, BLUD, Badan Layanan Umum Dasar, eh, program, dan juga lain-lain. Terdapat juga persediaan, pemakaian, sisa stok, dan juga pemakaian rata-rata per bulan. Ini adalah jumlah permintaan. Ini adalah tabel pemberian yang berasal dari PKD, BPJS, program lain-lain, BON PKM, ya, dan ini ada jumlah, dan yang terakhir ada keterangan. Nah, di sini eh, saya menggunakan data yaitu Puskesmas mengajukan permintaan obat tanggal 5 April. Lalu obat datang diperkirakan tanggal 16 April. Dan juga buffer stok atau stok penjaganya di sini saya hanya memakai 10%. Langsung saja pada perhitungannya. Bentar. Nah, di sini pada perhitungannya. Yang pertama, obat pertama yaitu cetirizine tablet 10 mg. Stok kerja atau SK-nya ini didapat dari pemakaian rata-rata per bulan dikali 3. Di sini pemakaian rata-rata per bulannya adalah
1033 dan dikali dengan 3 yaitu menghasilkan 3099. Lalu ada stok waktu kosong. Stok waktu kosong ini kita cari dulu rata-rata pemakaian per bulannya. Rata-rata pemakaian per bulan telah diketahui tadi dari tabel LPLPO yaitu 1033. Lalu rata-rata pemakaian per hari dicari dengan menggunakan rumus rata-rata pemakaian per bulan ini dibagi dengan 25. Karena 25 hari kerja puskesmas. Jadi waktu kosong itu sama dengan dari tanggal 5 sampai dengan 16 April. Nah, dengan sisa stok 5.327, sisa stok dari LPLPO ini rata-rata pemakaian per hari yaitu 42. Ini 41,32 digenapkan jadi 42, maka obat selama 127 hari. Artinya stok waktu kosongnya sama dengan 0 dan obat tercukupi hingga obat datang kembali di stok selanjutnya. Lalu ada stok waktu tunggu. Waktu tunggu yaitu dari tanggal 16 kita kurangkan obat datang eh, dat- kita kurangkan obat datang dengan tanggal mengajukan obat, yaitu waktu tunggunya sekitar 11 hari, yaitu 16 dikurang 5 sama dengan 11 hari. Lalu SWT-nya 11 hari dikali dengan rata-rata pemakaian per hari, yaitu 42, menghasilkan angka 462. Lalu stok penyangga di sini dipakai 10%, 10% dari SK. Didapat tadi SK-nya adalah 3099. Jadi eh, jadi bisa kita lihat 0,1 dikali dengan 3099 menghasilkan 309,9. Lalu baru kita tambahkan semua untuk mencari SO-nya. SO sama dengan SK ditambah SWK ditambah SWT ditambah SP. Kita tambahkan SK-nya tadi 3099 ditambah stok waktu kosongnya 0. Lalu ditambah dengan stok waktu tunggunya 462 dan ditambah dengan stok penyangganya yaitu 309,9. Menghasilkan 3.870,9 atau 3.871. Lalu selanjutnya ada permintaan. Permintaan sama dengan SO dikurang dengan sisa stok. Itu menghasilkan 3.870,9 tadi. Perhitungan SO dikurang dengan sisa stok berasal dari LPLPO yaitu 5.327. Nah, itu menghasilkan angka minus 1.456,1. Lalu obat yang kedua yaitu ciprofloxacin dengan stok kerja 981 didapatkan dari rata-rata pemakaian per bulan dikali dengan 3. Rata pemakaian per bulannya di sini 327 dikali dengan 3 menghasilkan 981. Lalu pemakaian rata-rata per bulan kita untuk mencari stok waktu kosong ada 327. Rata-rata pemakaian per hari 327 dibagi dengan 25. Lalu waktu kosongnya dari tanggal 5 sampai 16 April. Lalu sisa stok dari LPLPO ada 1.761. Dengan pemakaian rata-rata saya genapkan menjadi 13 obat. Selama 135 hari, artinya SWK-nya 0 dan obat tercukupi hingga datang obat selanjutnya. Lalu ada stok waktu tunggu. Stok waktu tunggunya 16 dikurang 5 sama dengan 11 hari. Lalu di sini stok waktu tunggu dikali dengan pemakaian per hari 13 yaitu menghasilkan 143. Lalu ada stok penyangga 10% dari SK. SK tadi adalah 981, 10%-nya adalah 98,1. Nah, di sini SO kita tambahkan semuanya yaitu SK ditambah SWK ditambah SWT dan juga ditambah ST. SK tadi ada 981 ditambah dengan SWK 0, terus ditambah dengan SWT 143 dan ditambah dengan SP 98,1.
yaitu menghasilkan 1222,1. Lalu ada permintaan dengan rumus SO dikurang sisa stok. SO tadi adalah 1222,1 dikurang dengan sisa stok dari LPLPO, yaitu 1761. Menghasilkan minus 538,9. Selanjutnya ada obat clindamycin 150 mg. Stok kerja yang berasal dari pemakaian rata-rata per bulan dikali dengan 3. Rata-rata pemakaian per bulan dari LPLPO yaitu ada 32. 32 dikali dengan 3 yaitu menghasilkan 96. Nah, untuk mencari waktu kosong kita memerlukan rata-rata pemakaian per bulan. Tadi 32 berasal dari LPLPO. Lalu ada rata-rata pemakaian per hari, yaitu 32 dibagi dengan 25, karena 25 hari kerja. Lalu waktu kosong dari tanggal 5 sampai 16 April. Nah, dengan sisa stok 805 yang didapatkan dari tabel tabel LPLPO, dapat yang ketiga ini, maka maka rata-rata pemakaian per hari 2 dan obat selama 403 hari. Artinya SWK-nya 0 dan obat tercukupi sampai datang kembali obat tersebut. Lalu ada stok waktu tunggu. Stok waktu tunggunya dari 11 hari, yaitu 16 dikurang 5, karena 16 obat datang dan 5 kita mengajukan obat. Ada 11 hari, SWT-nya berarti 11 dikali dengan pemakaian per hari, yaitu 2, jadi menghasilkan 22. Ada stok penyangga, buffer stok, kita pakai 10% dari SK. SK tadi adalah 96, 10%-nya adalah 9,6. Jadi SO sama dengan SK ditambah SWK ditambah SWT ditambah SP. Nah, SK tadi kita tambahkan semuanya yaitu 96 ditambah dengan 0 karena SWK-nya 0 ditambah dengan SWT 22 dan ditambah dengan stok penyangga yaitu 9,6 menghasilkan 127,6. Permintaan yaitu SO dikurang dengan sisa stok. SO tadi 127,7 dikurang dengan sisa stok yang berasal dari LPLPO yaitu 800, menghasilkan minus 677,4. Lalu obat selanjutnya ada clindamycin 300 mg. Nah, 300 mg dengan stok kerjanya 240 dari rata-rata pemakaian per bulan berasal dari LPLPO 80 pemakaian per bulannya dikali dengan 3 yaitu menghasilkan 240. Lalu ada stok waktu kosong atau SWK, itu memerlukan rata-rata pemakaian per bulan. Dari LPLPU didapat 80. Lalu ada rata-rata pemakaian per hari, 80 dibagi dengan 25, yaitu menghasilkan 3,2. Nah, waktu kosong dari tanggal 5 sampai 16 April. Lalu dengan sisa stok 543 yang berasal dari LPLPO. Dengan rata-rata pemakaian per hari saya genapkan menjadi 3, maka obat selama 181 hari. Artinya SWK-nya sama dengan 0. Berarti obat tercukupi hingga obat bulan selanjutnya itu datang. Nah, yang berikutnya ada stok waktu tunggu. Waktu tunggunya yaitu 11 hari. Lalu 11 hari dikali dengan pemakaian per hari, rata-rata pemakaian per hari, itu dikali 3 sama dengan 33. Lalu ada stok menyangga 10% dari SK yaitu 24, karena 240 dikali 0,1 jadi 24. Sini ada SO, kita tambahkan semua yaitu SK ditambah SWK ditambah SWT ditambah dengan SP. SK-nya tadi adalah 240 ditambah dengan SWK 0 ditambah dengan SWT 33 dan ditambah dengan SP-nya 24 menghasilkan 297. Nah, permintaan di sini sama dengan SO dikurang sisa stok. SO tadi adalah 297 dikurang dengan 800 dikurang dengan 543 yang berasal dari tabel LPLPO. Ini dia, 543. Menghasilkan minus 246. Nah, ada selanjutnya yaitu
obat selanjutnya yaitu ada dexamethasone tablet dengan stok kerja 22.464. Didapat dari pemakaian rata-rata per bulan, yaitu ini ada 748, 748, 748. Oh, bukan. Rata-rata pemakaian per bulannya itu 7.488. Ini didapat dari tabel LPLPO. Lalu dikali dengan 3, yaitu 22.464. Kita membutuhkan rata-rata pemakaian per hari, yaitu 7.484 dibagi dengan 25, menghasilkan 299,52. Itu digenapkan menjadi 300. Waktu kosongnya dari tanggal 5 sampai 16 April. Nah, dengan sisa stok 6.982, ini adalah sisa stoknya. Rata-rata pemakaian perharinya 300, maka obat selama 23 hari. Maka SWK-nya adalah 25, karena 25 hari kerja, dikali, dikurang dengan 23 dari hasil sisa stok dibagi dengan rata-rata pemakaian per hari, yaitu sama dengan 2 hari. Jadi SWK-nya itu sama dengan 2 dikali dengan pemakaian per hari, yaitu 300, sama dengan 600. Lalu ada stok waktu tunggu, yaitu stok waktu tunggu ada 11 hari, terhitung dari 16 dikurang 5, dikali dengan rata-rata pemakaian per hari, 300, sama dengan 3.300. Lalu ada stok penyangga 10% dari SK, yaitu 2.246,4. Lalu ada SO-nya, kita tambahkan semuanya. Yaitu SK, tambahkan, yaitu SK 22.464 ditambah dengan SWK-nya 600, ditambah dengan 3.300, dan ditambah dengan 2.246,4. Menghasilkan 28.610,4. Lalu ada permintaan. Permintaan itu sama dengan SO dikurang sisa stok. SO tadi 28.610,4 dikurang dengan sisa stoknya, yaitu 6.982. Yaitu menghasilkan 21.628,4. Selanjutnya ada dexamethasone injeksi. Stok kerjanya berasal dari rata-rata pemakaian per bulan. Obat ke-6 itu dexamethasone. Stok kerjanya berasal dari rata-rata pemakaian per bulan. Ini dari LPLPO yaitu 20 dikali dengan 3. Ini rata-rata per bulannya dikali dengan 3 menghasilkan 60. Lalu ada rata-rata per harinya. Itu 20 dibagi dengan 25 hari kerja yaitu 0,8 jadi 1. Sisa stoknya dari LPLPO adalah 50, maka obat selama 50 hari. Artinya SWK-nya 0. Waktu tunggu 11 hari didapat dari 16 dikurang 5. 11 dikali 1 sama dengan 11. Lalu ada stok penyangga 10% dari SK-nya. Berarti 6. Lalu ada SO. SO ada ditambahkan semua. SK ditambah SWK, ditambah SWT, dan ditambah SP. Ini hasilnya dari penambahan 60 ditambah dengan 0, SWK-nya, SWT-nya 11, dan ditambah dengan 6, SP. Itu menghasilkan 77. Lalu ada permintaan di sini. Permintaan itu sama dengan SO dikurang sisa stok. SO-nya itu yang di atas tadi, 77 dikurang dengan sisa stok. Berasal dari LP, LPO yaitu 50. Jadi menghasilkan 27 permintaan obat. Lalu ada obat ketujuh yaitu diazepam tablet 2 mg. Stok kerjanya ini berasal dari rata-rata pemakaian per bulan.
500 rata-rata pemakaian per bulannya. Lalu dikali dengan 3 menghasilkan 1.500. Rata-rata per harinya dia dapat dari 500 dibagi 25 hari kerja, dia dapat 20. Sisa stoknya di sini 0. Lalu ada pemakaian rata-rata per harinya itu 20. Lalu obat selama 0 hari. Artinya SWK-nya ada 25 hari. Kosong. Berarti SWK-nya 25 hari dikali dengan 20 dari pemakaian rata-rata. Dari pemakaian rata-rata per hari, yaitu 500 SWK-nya. Lalu ada stok waktu tunggunya 11, yaitu didapat dari 16 dikurang 5, 11 hari. 11 dikali 20 sama dengan 220. Lalu ada stok penyangga 10% dari SK, 1.500 ini dikali dengan 0,1, yaitu menghasilkan 150. Lalu ada SO di sini, ditambahkan semua. SK ditambah SWK, ditambah SWT, ditambah SP. SK-nya tadi ada SK-nya tadi ada 1.500 ditambah dengan SWK-nya 500 ditambah dengan SWT-nya 220 dan ditambah dengan SP-nya 150. Itu menghasilkan 2.370. Sini permintaan di sini sama dengan SO karena sisa stoknya itu kosong. Berarti semuanya terpakai. Lalu SO-nya di sini 2.370 dikurang dengan sisa stoknya 0. Sisa stoknya kosong. Berarti permintaannya adalah sama seperti SO-nya 2.370. Lalu obat yang terakhir ada diazepam tablet 5 miligram. Stok kerjanya 234 didapat dari rata-rata pemakaian per bulan ini 78 dikali dengan 3. Sekitarnya di sini dikali dengan 3. Lalu ada rata-rata pemakaian per bulannya dari LPLPO, pemakaian per harinya 78 dibagi dengan 25 hari kerja. Lalu waktu kosong dari tanggal 5 sampai 16 April dengan sisa stok 693 didapat dari tabel LPLPO. Rata-rata pemakaian perharinya kita genapkan menjadi 3, maka obatnya cukup selama 231 hari dan SWK-nya adalah 0. Lalu stok waktu tunggu yaitu 11 hari didapat dari 16 dikurang 5. Lalu dikali dengan rata-rata pemakaian per hari 3, yaitu 11 dikali 3 sama dengan 33. Lalu ada stok penyangga. Stok penyangga ini 10% dari 10% dari stok kerja, yaitu 234, itu 10%-nya adalah 23,4. Lalu SO di sini ditambahkan semua, yaitu SK ditambah SWK, ditambah SWT, ditambah SP. SK-nya tadi 234, ditambah dengan SWK-nya 0, SWK-nya 0, ditambah dengan SWT 33, dan ditambah dengan SP 23,4, menghasilkan 290,4. Di sini permintaan sama dengan SO dikurang sisa stok. SO ternyata tadi adalah 290,4 dan di sini sisa stok dari LPLPO adalah 693. Kita LPLPO 693. Ya dapatlah hasilnya minus 402,6. Jadi secara keseluruhan pembahasan mengenai metode konsumsi ini terdapat penyimpangan pada permintaan. Di sini pada tabel LPLPO yang telah diberikan permintaannya di sini ada cetirizine itu permintaannya 3.000, ciprofloxacin 2.000, clindamycin 150 mg dan juga clindamycin 300 mg itu kosong. Dexamethasone tablet itu 30.000, dexamethasone injeksi 100.000, 100, diazepam itu 1.000, diazepam tablet 5 mg itu 500. Itu berbeda dengan hasil sesuai dengan teori. Karena di hasil permintaan sesuai teori itu hasilnya adalah minus.
di mana minus ini menjelaskan bahwa obat tersebut stoknya itu cukup sampai datang datang obat selanjutnya. Di sini mungkin penyimpangan terjadi dikarenakan puskesmas itu memakai mungkin buffer stock. Buffer stock itu adalah stok di mana obat itu dilebihkan untuk untuk menjaga agar obat tidak kurang dari waktu permintaan. Mungkin bisa saja buffer stok puskesmas itu lebih dari 10%, bisa 20%, 30%, atau lainnya. Itu sesuai dengan kesepakatan puskesmas dengan instalasi farmasi kabupaten atau kota. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi eh, kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.